Kisah Tiongkok kuno adalah cerita menarik tentang usaha manusia, inovasi, dan kecemerlangan budaya. Muncul dari dataran subur Sungai Kuning, peradaban Tiongkok berkembang selama ribuan tahun, meninggalkan jejak yang tak terlupakan di dunia. Dari dinasti Xia yang legendaris hingga periode Zhou yang berpengaruh, Tiongkok kuno menyaksikan munculnya kerajaan yang kuat, penemuan-penemuan inovatif, dan pemikiran filosofis yang mendalam. Video ini mengajak kita berpetualang menjelajahi sejarah Tiongkok kuno, mengeksplorasi periode-periode penting, penemuan dan filosofi yang membentuk peradaban luar biasa ini. Kabut waktu menyelimuti dinasti Xia yang sering dianggap sebagai dinasti pertama Tiongkok dalam legenda dan cerita rakyat. Meskipun bukti arkeologis masih sulit ditemukan, kisah-kisah perjuangan Xia melawan banjir dan kontribusi mereka terhadap teknik pengendalian banjir menyoroti kecerdikan mereka. Dinasti Shang berikutnya, dengan pengecoran perunggu yang rumit dan tulisan tulang memberikan bukti nyata dari peradaban yang canggih. Dinasti Zhou, dinasti terpanjang dalam sejarah Tiongkok, mengantarkan era perkembangan budaya dan filosofis yang signifikan. Konsep mandat surga muncul, membenarkan otoritas penguasa sebagai mandat ilahi. Periode Zhou juga menyaksikan munculnya filosofi berpengaruh, termasuk Konfusianisme dan Taoisme, yang sangat membentuk pemikiran dan masyarakat Tiongkok selama berabad-abad yang akan datang. Tiongkok kuno membedakan dirinya sebagai tempat lahirnya inovasi, menghasilkan penemuan yang mengubah peradaban manusia. Penemuan kertas selama dinasti Han merevolusi komunikasi, memungkinkan penyebaran pengetahuan dan ide kemana-mana. Kompas, bukti kecerdikan Tiongkok, memfasilitasi navigasi dan eksplorasi, membuka batas baru untuk perdagangan dan penemuan. Mungkin salah satu penemuan paling berpengaruh dari Tiongkok kuno adalah bubuk mesiu. Awalnya digunakan untuk kembang api dan tujuan upacara, aplikasi militer bubuk mesiu mengubah peperangan yang mengarah pada pengembangan senjata ampuh yang akan mengubah jalannya sejarah. Penemuan-penemuan inovatif ini, bersama dengan banyak lainnya seperti produksi sutra dan percetakan, menggarisbawahi kecakapan teknologi Tiongkok kuno dan warisannya yang abadi di panggung dunia. Lanskap intelektual Tiongkok kuno sangat dibentuk oleh ajaran para filsuf seperti Konfusius dan Laozi. Konfusius, seorang bijak yang dikenal karena kebijaksanaan dan ajaran etikanya, menekankan pentingnya moralitas, harmoni sosial, pendidikan, dan rasa hormat kepada orang tua. Filosofinya, Konfusianisme, menjadi landasan pemikiran Tiongkok, memengaruhi pemerintahan, pendidikan, dan interaksi sosial selama berabad-abad. Laozi, sosok yang lebih misterius, menganut filosofi Taoisme, yang berpusat pada hidup selaras dengan Tao, tatanan alami alam semesta. Taoisme menekankan kesederhanaan, kerendahan hati, dan hidup sesuai dengan aliran alam. Baik Konfusianisme maupun Taoisme dengan perspektifnya yang berbeda namun saling melengkapi, memberikan kerangka moral dan etika yang terus beresonansi dalam budaya Tiongkok dan sekitarnya. Bagian 5, tulang punggung naga, tembok besar Tiongkok. Membentang melintasi pegunungan terjal dan gurun yang luas, tembok besar Tiongkok berdiri sebagai bukti tekad manusia dan kecerdikan arsitektur. Dibangun selama berabad-abad, tembok besar berfungsi sebagai penghalang pertahanan, melindungi perbatasan utara Tiongkok dari penjajah nomaden. Lebih dari sekadar struktur fisik, tembok besar mewujudkan semangat ketahanan dan persatuan Tiongkok yang abadi. Pembangunan tembok besar melibatkan tenaga kerja dan sumber daya yang sangat besar, membentuk struktur sosial dan ekonomi Tiongkok. Ini memupuk rasa identitas nasional, menyatukan orang-orang dari berbagai daerah di bawah tujuan bersama. Saat ini, tembok besar berdiri sebagai simbol ikonik dari sejarah Tiongkok yang kaya dan situs warisan dunia UNESCO, menarik pengunjung dari seluruh dunia. Bagian 6, menjembatani timur dan barat, jalur sutra. Jaringan rute perdagangan yang rumit, jalur sutra menghubungkan Tiongkok kuno dengan dunia barat, memfasilitasi pertukaran barang, ide, dan budaya. Sutra, porselen, teh, dan rempah-rempah mengalir ke barat dari Tiongkok, sementara kuda, barang pecah belah, dan tekstil berjalan ke timur. Rute perdagangan yang ramai ini mendorong kemakmuran ekonomi dan difusi budaya. Jalur sutra melampaui perdagangan semata, berfungsi sebagai saluran untuk pertukaran pengetahuan, agama, dan pengaruh artistik. Buddhisme, yang berasal dari India, menemukan jalannya ke Tiongkok melalui jalur sutra,
tempat ia berkembang dan menjadi agama utama. Jalur sutra meninggalkan warisan yang abadi, membentuk lanskap budaya dan agama baik di timur maupun barat. Bagian 7, Warisan Abadi, Gema Tiongkok Kuno. Warisan Tiongkok kuno terus beresonansi di seluruh dunia. Penemuan, filosofi, dan pencapaian budaya era ini telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada peradaban manusia. Dari mesin cetak hingga bubuk mesiu, dari Konfusianisme hingga Taoisme, inovasi dan ide Tiongkok kuno telah membentuk dunia kita dengan cara yang mendalam. Masa lalu Tiongkok kuno terus menginspirasi dan memengaruhi masa kini dan masa depannya. Warisan budaya negara yang kaya dengan penekanannya pada keluarga, pendidikan, dan kerja keras tetap tertanam kuat dalam masyarakat Tiongkok. Seiring Tiongkok melanjutkan kebangkitannya sebagai kekuatan global, masa lalunya yang kuno berfungsi sebagai sumber kebanggaan, inspirasi, dan pengingat akan warisannya yang abadi. Bagian 8, Kesimpulan Permadani Abadi. Kisah Tiongkok kuno adalah permadani luar biasa yang ditenun dengan benang inovasi, filsafat, dan kecemerlangan budaya. Dari dinasti Xia yang legendaris hingga periode Zhou yang berpengaruh, Tiongkok kuno menyaksikan kebangkitan kerajaan yang kuat, penemuan inovatif, dan pemikiran filosofis yang mendalam. Warisan Tiongkok kuno terus membentuk dunia saat ini, sebuah bukti kekuatan abadi dari kecerdikan manusia dan pertukaran budaya. Penemuan, filosofi, dan pencapaian budaya era ini telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada peradaban manusia. Saat kita mengagumi keajaiban Tiongkok kuno, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam untuk saling keterkaitan dunia kita dan warisan abadi dari peradaban yang luar biasa ini.